Saya menerapkan ayat ini sejak masuk pesantren di Garut. Ibu boleh tanya pada kawan-kawan seangkatan kami atau kepada guru-guru kami. Apa yang terjadi? Saya dapatkan janji yang Allah sudah tetapkan sejak jauh-jauh hari, maka terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ini rahasia dikit aja ya. Dulu, sepanjang ini dikerjakan, kalau besoknya mau ujian, sebulan dulu. Silahkan perhatikan apa yang terjadi pada perubahan hidup ibu. Pasti berubah. Kenapa mendengarkan motivasi manusia Anda merasa tenang, tapi mendengar kalam Allah Anda nggak tenang? Yuk, saya cepat ya. Ibu ada anaknya yang sedang belajar? Ya, seringkali ada pertanyaan begini, Ustadz, gimana cara belajarnya supaya setidaknya bisa cepat memahami sesuatu? Kadang-kadang saya suka malu bisa seperti Ustadz, jangan seperti saya ya. Jangan seperti saya, harus lebih daripada apa yang kami sekarang lakukan karena tantangan dia di masa depan lebih daripada saat ini. Dan rumusnya cuma satu. Rumusnya hanya satu, Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, dekati Allah. Ini langsung dari Allah. Aku yang akan mengajarkan ia pengetahuan. Saya menerapkan ayat ini sejak masuk pesantren di Garut. Ibu boleh tanya pada kawan-kawan seangkatan kami atau kepada guru-guru kami. Bagaimana saya mencoba untuk mencintai Allah lewat masjid. Saya dikasih asrama, Bu. Kasurnya enak, nyaman, tapi memilih untuk banyak tinggal di masjid. Jadi kalau teman-teman tidur di asrama, saya memilih tidur di masjid. Kalau teman-teman memilih untuk misalnya cepat ke ruang makan, saya memilih untuk banyak beritikaf di masjid. Apa yang terjadi? Saya dapatkan janji yang Allah sudah tetapkan sejak jauh-jauh hari, maka terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ini rahasia dikit aja ya. Dulu, sepanjang ini dikerjakan, kalau besoknya mau ujian, itu malamnya saya di masjid. Sholat, terus dengerin orang ngapalin. Biasanya kan orang Indonesia kencang kalau ngapalin. Ya, dengerin, tiduran, bangun lagi. Itu setiap malam tidur rata-rata mimpi. Mimpinya itu ngerjain soal. Besoknya begitu ujian itu soalnya sama persis dengan yang tadi malam dilihat. Sering kali begitu tuh. Ya. Nah, intinya takwa. Saya cepat saja intinya apa? Takwa. Nah, sekarang apa amalan takwa itu sehingga bisa mempercepat 3 hal yang diharapkan tadi. Saya mohon izin kalau terlampau detil ya menjalannya, menjawabnya. Ada 240 amalan takwa dalam Al-Quran. Dalam bab ini saya sampaikan 3 saja. 1, sudah? Jaga 40 rakaat sholat. Yang pernah saya sampaikan dulu. Berapa rakaat? Ingat ya, saya melampaui standar menyampaikannya. Kalau yang standar kan cuma 17. Ya, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu 17. Tambah lagi 23. Jaga ini, selama hidup usahakan jaga. Kalaupun tidak mampu mencapainya, ya karena misalnya sedang sakit, upayakan tetap di atas standar sedikit-sedikit. Apa tambahan yang lainnya? 12 rawatib. 12 sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. 12, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa jumlahnya? 12. Khusus untuk zuhur ada dispensasi dari Nabi. Kalau waktunya tidak memungkinkan 4 karena sedang di kantor, Ramadan dan sebagainya, itu hadis Ibnu Umar boleh 2. Cukup 2. Jadi 10. Jelas? Sudah. 12 tambah 17 berapa? 29. 11 rakaatnya tahajud. Saya ulangi, 11 rakaatnya tahajud plus witir.
Rumusnya boleh 2, 2, 2, 2 ujungnya 1. Atau 2, 2, 2, 2 ujungnya 3. Itu yang standar. Baik, 17 tambah 12, 29 tambah 11 berapa? 40. Nah, jaga 40 ini. Kalau ibu nggak percaya, coba konsisten tunaikan. Cek misalnya dari mulai besok atau malam ini, dari mulai tahajud. 40 ini jaga sebulan dulu coba, sebulan dulu. Silahkan perhatikan apa yang terjadi pada perubahan hidup ibu. Pasti berubah. Apalagi kalau ada tambahan sholat duha. Misalnya. Walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Apalagi ada tambahan misalnya yang qobliyah. Walaupun cuma 2 rakaat. Kan ada sebelum asar 4 rakaat. Ya, 2 juga boleh. Itu kalau ditambahkan dari yang tadi dan konsisten, hasilnya luar biasa. Nanti ibu lihat ya. Perubahan imannya bagaimana. Perubahan keilmunya bagaimana, dan bagaimana keberkahannya lewat harta. Sehari berapa kali sholat? 5. Jadi ada berapa waktu? Boleh kita sebutkan satu apa? Subuh. 2, asar, maghrib. 141 dibagi 5 berapa? Cepat. 28 ya. Plus 1, 29. 28 ayat. Ya. Lihat sini, subuh 28 ayat, zuhur 28 ayat, asar 28 ayat, maghrib isya demikian. Fokus baik-baik. Ustadz terlalu panjang, bagi 2. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat. Al-Fatihah berapa ayat bu? 7. Ibu kalau baca Al-Fatihah itu berapa menit sih? Ada 5 menit? Ada 2 menit? Oke, kalau 2 menit berarti dikali 2 berapa? Apa ibu nggak punya waktu 5 menit saja sebelum sholat subuh untuk baca 14 ayat? Setelah subuh 5 menit saja untuk baca 14 ayat. Kalau itu bisa konsisten sampai dengan malam setiap hari, maka setiap hari bisa menyelesaikan 1 juz. 30 hari berapa? 30 juz. Jelas di sini? Nah, tapi ukuran ini tidak harus sama bagi setiap orang. Karena kadang-kadang ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya lambat. Maka tidak penting berapa banyak yang bisa dibacakan, yang penting ada konsisten baca Quran setiap hari. Nah, yang rahasia ingin saya sampaikan dari bacaan Quran, ini yang jarang dibahas. Perhatikan baik-baik. Quran itu jangan ketawa, saya serius. Quran itu isinya mukjizat. Tolong dengar pakai iman. Quran itu isinya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Saya ulang ya. Sesuatu yang istimewa, yang tidak biasa. Ibu sedang gelisah. Ketemu saya. Saya kasih motivasi. Ibu tenang nggak? Kenapa ketemu suami ibu nggak tenang? Ketemu suami orang ibu tenang. Astagfirullah. Udah. Nah, poinnya bukan itu. Udah simpan itu. Gak usah diungkit-ungkit. Udah simpan. Nah, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kenapa mendengarkan motivasi manusia Anda merasa tenang, tapi mendengar kalam Allah Anda nggak tenang? Padahal kata-kata manusia itu bukan mukjizat. Firman Allah itu mukjizat. Karena itu mukjizat Quran yang pertama, kalau didengar dan didengar apalagi menggunakan iman, dia bisa menenangkan semua keadaan hati yang sedang gelisah. Ibu kalau nggak percaya ya, sedang gelisah, ibu dengarkan Quran saja. Jangan dibaca dulu, dengarkan aja. Itu baru dengar, seketika diurai kegelisahan itu berubah menjadi ketenangan. Apalagi ibu membacakannya. Maka para ulama ahli qiraat meriset. Orang yang akan memulai aktivitas dan dia mengawali membaca Quran terlebih dahulu, walaupun hanya 1 halaman, itu akan merubah keadaan hidupnya di hari itu. 1 halaman.
Kalau dia naikkan jadi 2 halaman, 1 lembar, maka perubahan itu akan terjadi berbeda di hari itu dengan hari sebelumnya. Ibu kalau nggak percaya silakan. Hari ini ibu ngaji 1 halaman. Besok ibu ngaji 2 halaman, 1 lembar. Jadi 1 halaman tuh begini. Ini 1 halaman. Kalau ini bolak-balik 1 lembar namanya. Kalau ibu baca 1 halaman saja ini, alif lam mim sampai ulaika, halaman 2 di mushaf, baca ini saja, maka akan terjadi perubahan hidup pada ibu di hari itu. Besoknya ibu baca 2 halaman 1 lembar, perubahan hidupnya akan terjadi lebih dahsyat dibandingkan hari sebelumnya. Maka jika membiasakan banyak mengaji sebelum beraktivitas dan ditutup dengan mengaji sebelum tertidur, itu keadaannya akan berbeda dengan hari-hari biasa. Itu. Maka kalau ingin meningkatkan takwa, saya cuma pesan satu. Ibu ingin anaknya dijaga oleh Allah dari fitnah, ingin dijaga dari keburukan, ingin ditingkatkan imannya, saya cuma minta satu saja. Tolong kembalikan kebiasaan kita di masa lalu yang kita sering mengaji dengan keluarga setiap ba'da maghrib. Mesti punya waktu sekali aja ngaji sekeluarga tuh. Ibunya, ayahnya, anaknya duduk sama-sama ngaji walaupun cuma 1 halaman. Ketika semua keluarga dibiasakan untuk mengaji, lihat apa yang terjadi. Anak-anak yang dititipkan kepada Allah melalui kalamnya, maka Allah akan jaga di semua tempat yang ia pijak. Ibu di rumah bisa awasi, tapi kalau anak ibu ke sekolah, ibu tahu nggak dengan siapa dia bergaul? Ini saya kasih rahasia besar di surat Yusuf. Berapa jumlah saudara Nabi Yusuf? 11 ya? 11 ya? Yang 1 ibu dengan beliau berapa dari 11 itu? 1, namanya Bunyamin. 10-nya itu nggak senang dengan Yusuf. 10 rapat. Yang 9 memutuskan bunuh Yusuf, uqtulu Yusuf. 9. Yang 1 mengatakan jangan bunuh Yusuf, cukup lemparkan ke tempat gelap supaya kasih ayah yang biasa diberikan ke Yusuf sekarang hilang, tinggal diberikan kepada kita semua. Saya mau tanya pada ibu, kalau 10 orang rapat, 9 orang memutuskan A, 1 orang mengusulkan B, biasanya yang diterima 9 atau 10? 9. Ini kenapa berubah? Yang 9 ikut pada yang 1. Dan biasanya setan kalau urusan maksiat, itu levelnya naik, bukan turun. Ada seseorang nodong di angkot, cuma nodong tadinya. Begitu ada gerakan di penumpang, dia bisa nusuk, levelnya naik. Ini kok bisa dari bunuh, turunkan, 9 orang mengusulkan, ditolak 9 untuk mengikuti yang 1. Siapa yang mampu menggerakkan itu untuk berpindah kepada yang 1? Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Rahasianya ada di ayat ke-86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata orang tuanya, kata Yakub, aku kalau ada masalah di anak-anak, yang aku adukan selalu kepada Allah. Bukan marahi anaknya, Bu. Kembali kepada yang menitipkan. Jadi kalau ibu ngajak anak sholat, anak masih menolak, ngajak baca Quran, anak masih menolak, curhatkan ke Allah dulu. Sambil istighfar. Ya Allah, engkau yang titipkan dia dalam rahimku, engkau yang pilih aku untuk mengandungnya, dan engkau yang menetapkan aku untuk dihisab, ditanya tentang bagaimana ia berkehidupan selama di dunia ini. Minta, ya Allah, engkau yang membolak-bolakkan, balikan hati, mohon lembutkan hatinya, berikan hidayah kepadanya. Anda lihat apa yang terjadi setelah itu. Ini poinnya. Jadi dekati Allah dulu dengan amalan. 1 tadi sholat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga cepat. Ini amalan kalau dikerjakan langsung menaikkan 2 ini, iman dan ilmu. Jadi ketika amalan yang ketiga ini dikerjakan, 2 ini langsung naik. Ada amalannya di Quran, surah ke-58 ayat 11. Saya ulangi, Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Dah, ada ayatnya? Yafsahillahu lakum wa idza qila lakum syuzufan suzu. Perhatikan ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladhina utul ilma darajat ilmu. Sudah? Sering-sering hadir di majlis ilmu. Saya ulangi, sering-sering hadir di majlis. Ya.
Saya mohon, ini Sab Muslimah juga dengan pengajian-pengajian yang lain, kalau bisa dibuat menyatu satu grup bersama-sama, bikin kurikulum yang dibutuhkan. Jadi jangan asal ngaji, ya. Jadi bahas tentang ini padahal nggak diperlukan. Bahas hukum TikTok, bahas hukum ini, bahas hukum itu. Yang pokok dulu yang dibahas. Cara menjadi ibu yang baik, istri yang salihah, fikih rumah tangga, tugas seorang ibu, akidahnya apa, sholatnya bagaimana, urutkan satu-satu. Lalu pilih ustadz-ustadz yang kepakaran di bidangnya sesuai dengan kebutuhan ibu. Kalau itu bisa dilakukan, imannya semakin meningkat, ilmunya semakin naik, ibu ketemu dengan teman-teman, kan latar belakangnya berbeda, tidak sama. Maka ketika berkenalan, itu tidak sadar, ini ayat Qurannya banyak. Terbuka jaringan, terbuka kerjasama, secara otomatis bukan hanya iman dan ilmu, harta meningkat. Ini apakah Sab Muslimah cuma buka pengajian saja? Tidak. Saya lihat-lihat ada sponsor, ada ini, ada itu kan babah harta. Artinya ketika disampaikan semua ikut. Ini poinnya. Satu lagi sebagai tambahan. Kalau terfikir berbuat maksiat di era semacam ini, langsung bayangkan seketika wafat. Itu paling cepat kata ulama. Kalau terfikir berbuat maksiat, langsung bayangkan seketika wafat. Contoh, ini ada situasi yang nggak enak terjadi di Palestina misalnya. Lalu ada satu acara misalnya di YouTube atau di mana terlibat dalam dialog, ingin mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Maka bayangkan bagaimana kalau dikeluarkan itu Allah wafatkan. Ada tawaran untuk bergosip, bayangkan. Kalau ketika bergosip dilakukan, bagaimana kalau diwafatkan? Semakin masanya banyak maksiat, semakin banyak tantangan, maka disitulah amal soleh nahi mungkar nilainya lebih tinggi dibandingkan amar ma'ruf. Akan tiba satu masa, maaf ya, menahan perbuatan yang buruk itu amalnya nilainya lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan mengerjakan amal soleh yang rutin dikerjakan. Ada saat-saatnya menahan gosip itu lebih tinggi nilainya dibandingkan mengerjakan sholat-sholat rutin yang dilakukan. Paham? Like and subscribe.